Sebagai wujud syukur atas dimulainya pembangunan komplek restoran untuk 3 brand andalannya yang akan beroperasi di Bali, grup manajemen perhotelan terkemuka di Indonesia yakni Tandy Hospitality dengan bangga melangsungkan acara media luncheon pada Jumat 17 Mei 2024 di restoran KBS Seafood Kuta Bali. Acara yang menyertakan 46 media lokal maupun nasional ini dihadiri oleh Roberto Kontambunan selaku Cluster General Manager Tandy Hospitality, Septian Reka selaku Cluster Marketing Communication Manager, dan Isrin Virgasari selaku Cluster Assistant Director of Sales and Marketing. Roberto Kontambunan selaku Cluster General Manager Tandy Hospitality mengatakan, pada hari ini berkumpul membuat acara untuk bertemu dengan teman-teman media sebagai rasa syukur bahwa kita, Tandy Hospitality, masuk ke Bali. Adapun 3 restoran terbaik milik Tandy Hospitality yakni Sama Suras Karya yang akan menyajikan cita rasa otentik Amerika Selatan yang diolah oleh chef Brazil. Selanjutnya, Nagano Japanese Restaurant yang akan mengangkat keunggulan kuliner teppanyaki Jepang dengan menyuguhkan pengalaman mewah yang tak terlupakan. Serta Joe Milano Cafe, Patisserie and Bakery akan hadir menjadi pilihan santai untuk bercengkrama bersama teman, pacar, ataupun rekan kerja sambil menikmati hidangan croissant hingga cake yang lezat dipadu dengan varian kopi dan minuman lainnya. Menurut TripAdvisor, ketiga brand di bawah naungan Tandy Hospitality ini telah mendominasi menjadi 3 restoran terbaik di Surabaya. Tentu dengan segera dibukanya gerai baru di Bali, akan menjadi sorotan yang menggembirakan bagi para pencinta kuliner yang sedang berlibur ataupun tinggal khususnya di Bali. Tak hanya itu, Tandy Hospitality juga berkomitmen menghadirkan pengalaman kuliner berbeda di Bali dan mendukung pariwisata serta memperluas lapangan pekerjaan. Ya, jadi pada hari ini kita berkumpul ini ya kami membuat satu acara berkumpul dengan media, teman-teman media semuanya sebagai syukuran ya, acara syukuran bahwa kita akhirnya Tandy Hospitality masuk ke Tandy Hospitality, kita masuk ke Bali. Gitu. Jadi kami ada beberapa proyek memang yang akan berjalan gitu, dan itu ada 4 hotel yang akan dibangun di Bali, dan satu lagi adalah restoran kompleks. Nah, kebetulan ya restoran kompleks ini sudah mulai nih di area Setiabudi sini, di mana di situ nanti akan ada 3 brand, ada 2 restoran yaitu Camas, itu Brazilian, terus ada satu lagi Nagano, itu Japanese restoran, sama satu lagi adalah Joe Milano, itu kayak coffee shop gitu. Jadi di satu area gitu. Itu yang di Setiabudi gitu. Nah, jadi karena proyeknya sudah mulai, ya ini kita memang mau announce itu gitu. Supaya semoga proyek ini bisa kedepannya menjadi support untuk pariwisata Indonesia khususnya Bali, dan karena berada di Kuta ya, di tengah-tengah gitu ya, jadi bisa menjadi opsi nih untuk baik turis domestik maupun internasional yang stay-nya di Nusa Dua, yang stay-nya di Sanur, mungkin yang dari Denpasar juga gitu, nggak jauh-jauh mereka ke Kuta sudah bisa dapat opsi lagi untuk kuliner gitu, seperti itu. Ya. Apakah terkait dengan pariwisata Bali sudah pulih? Kalau kami melihatnya bahwa ini sudah pulih sih ya Pak ya, dan menurut saya malah kedepannya pasti akan semakin ditingkatkan lagi gitu oleh pemerintah, karena bagaimanapun juga Bali ini kan memang ujung tombaknya turisme di Indonesia ya, pariwisata di Indonesia yang memang sudah matang dan memang sudah established di baik itu di dunia internasional maupun di domestik juga gitu. Kalau kita lihat sekarang ini turis-turis domestik ini mereka sudah sudah aktif lagi untuk traveling, dan sekarang orang kemana-mana kalau mau holiday ya ke Bali dulu. Setelah pandemi terutama mereka refresh lagi ke Bali dulu, baru nanti mungkin ke tempat yang lain. Pasti seperti itu. Jadi kami yakin banget bahwa ada sekali bahwa government ini, pemerintah kedepannya juga
itu pasti akan membangun Bali lebih baik lagi, dan kita butuh banyak support di situ, baik itu akomodasi maupun fasilitas sarana dan prasarana, salah satunya restoran juga untuk memfasilitasi kebutuhan turisme. Mungkin ada harapan atau kritik saran terkait dengan pariwisata Bali ini khusus untuk pemerintah. Ya, mungkin kalau harapan ini ya dengan proyek kami ini semoga kami bisa membantu juga memperbanyak juga lapangan pekerjaan ya, dan juga kita pastinya akan bekerja lebih dekat lagi dengan UMKM, karena ini kan pasti ada program pengembangan, mereka bisa menyalurkan produk-produk mereka yang kami olah menjadi produk kami, seperti itu. Nah, mungkin kritik dan saran ke pemerintah, sebenarnya mungkin percepatan pembangunannya Bali harus secepat dengan kecepatan dari kenaikan minat dari para traveler gitu. Jadi kalau kami lihatnya bahwa orang yang mau ke Bali itu minatnya itu naiknya tuh signifikan cepatnya gitu. Nah, jadi harus diimbangi dengan pembangunan yang ada. Salah satunya mungkin ya ada yang investor-investor, pengembangan, fasilitas-fasilitas yang harus diperbaiki atau dibuat baru sehingga bisa mengakomodir kebutuhan para pelaku turisme ini. Terkait dengan problematika pariwisata di Bali seperti macet atau segala macam itu bagaimana? Ya, kalau kemacetan sebenarnya mungkin saya rasa pasti dari pemerintah sudah melakukan kiat-kiat, dan mungkin mereka sudah ada niat dan ada program untuk membenahi kemacetan yang ada ya. Tapi sebenarnya di lain pihak sebenarnya kita melihat kemacetan itu sebagai happy problem gitu. Karena dengan adanya kemacetan ya memang kita terkendala ya mau beraktivitas, tapi kita ngeliat gini, wah berarti Bali itu memang nyata nih gitu. Oh, ini Bali penuh, wah ini pasti Bali kembali menggeliat, berarti ekonominya pasti naik dan lain sebagainya. Jadi pasti efek domino dari keramaian yang memang datang ke Bali ini pasti baik dan positif untuk banyak pihak gitu di Bali gitu sih. Jadi kami percayakan itu kepada pemerintah setempat untuk melakukan atau melaksanakan planning mereka untuk memperbaiki iya betul infrastruktur yang ada. Ya, terima kasih.